Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ini sebelum masuk kelas tadi sudah berdoa atau belum? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah berdoa, sekarang kita akan lanjut mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tema kebersamaan subtema kebersamaan di rumah. Bisa baca ini adik-adik? Bisa, Ibu. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Tema Kebersamaan. Subtema kebersamaan di rumah. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah kalimat yang tidak dapat bisa gandeng dengan teman ya. Oke adik-adik, perhatikan dalam buku tersebut. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita seusai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Sudah dengar ini? Sudah, Ibu. Kita masuk pada pembelajaran 1, kebersamaan di rumah Siti. Ibu minta salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan kalimat tersebut. Elvi, maju ke depan. Kebersamaan di rumah. Suasana Elvi, baca yang dibawa kebersamaan di rumah Siti. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Sudah, Ibu. Oke, sekarang tadi Elvi sudah membacakan cerita kalimat yang ada pada buku tadi. Dan di sini ayah Siti bercerita kepada anak-anaknya. Sekarang buka halaman 27, perhatikan dongeng tersebut. Nah, Ibu minta 3 orang adik-adik maju ke depan untuk membacakan dongeng tersebut. Siapa yang mau maju? Nita, Elvi, oke. Baik, Elis baca Elis sebagai naratornya, Elvi baca percakapan ular, dan Nita untuk baca percakapan tikus. Elis, Di sebuah gurun pasir, dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular, sedangkan asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus.
Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk, tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Sudah. Oke, makasih Elvi, Neta, dan Elis. Silakan duduk. Nah, sekarang adik-adik, cerita tersebut merupakan salah satu cerita dongeng. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu dongeng? Tidak tahu Ibu. Dongeng itu tahu. Atau ada yang tahu? Alvin, silakan. Cerita rakyat Ibu. Oke, ada yang lain? Mungkin yang tahu? Tidak tahu? Oke, Rini silakan. Dongeng itu cerita yang bercerita tentang binatang. Ya, benar semua jawaban dari adik-adik. Di sini Ibu memperjelas bahwa dongeng adalah sebuah cerita rakyat di mana kita tidak tahu kebenarannya. Nah, ada salah satu contoh dongeng. Ada yang tahu salah satu contoh dongeng itu seperti apa? Ada yang tahu adik-adik di sini? Tidak tahu. Baik. Salah satu contoh dongeng di sini adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya atau pemerannya adalah hewan atau binatang. Seperti tadi, pemerannya adalah tikus dan ular. Oke, sekarang sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Ibu akan bacakan pertanyaannya. Yang bisa menjawab angkat tangan ya. Iya Bu. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Siapa yang jawab? Saya Bu. Ya, Tini silakan. Ular dan tikus. Ular dan tikus. Oke, tepuk tangan untuk teman Tini. Baik, benar sekali. Ibu memperjelas lagi. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan dalam dongeng tersebut adalah ular dan tikus pasir. Oke, nomor 2. Neta, bacakan pertanyaannya. Bagaimana kecerdasan tikus? Nah, siapa yang bisa jawab? Saya dulu. Ya, Elvi silakan. Tikus menyadarkan ular, apabila ular memakan tikus, maka ular tidak punya teman untuk mencari makanan dan akan mati juga. Oke, baik sekali Elvi. Tepuk tangan untuk Elvi. Nomor 3. Elis, tolong bacakan. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Siapa bisa jawab? Olive, silakan.
Jawabannya, mereka dapat hidup bersama karena mereka dapat menyadari akan pentingnya teman, yaitu bisa mencari makan sendiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari cerita tersebut, pertanyaan dan jawaban yang ada di semua sudah menjawab. Apa pesan untuk kita? Pesan dari cerita tersebut untuk kita. Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Neta? Tidak tahu. Alvin, silakan. Kita harus saling menolong, Ibu. Oke, apalagi? Darius bisa menjawab? Tidak bisa. Elvi? Harus saling hidup bersama. Hidup bersama. Apalagi? Saling menghargai, Ibu. Saling menghargai. Olive? Hidup harus saling tolong menolong, Ibu. Oke. Silvrin yang terakhir? Berteman itu penting, Ibu. Oke, semua jawaban dari adik-adik itu benar. Ibu dapat meluruskan di sini, arti dari cerita dongeng tersebut, pesannya untuk kita adalah kebersamaan. Bagaimana kita hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti di sini. Elvi bersama teman-teman, Elvi bersama Tini, Henny bersama Olive, bersama-sama menjalani hidup. Kita saling membutuhkan, itulah pentingnya kebersamaan. Saling membutuhkan, saling menjaga satu sama lain. Oke, adik-adik sampai di sini sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kita lanjut ke pelajaran matematika. Adik-adik masih semangat? Masih, Bu. Oke. Pelajaran matematika mengenal pecahan. Mengenal Ayo kita baca sama-sama. Mengenal pecahan. Pecahan. Ada yang tahu apa itu pecahan? Tidak tahu, Ibu. Pecahan adalah beberapa bagian yang dibagi sama, yaitu ukurannya itu sama, tidak beda dari bagian satu dan bagian yang lainnya. Di sini kita akan belajar pecahan 1/2 atau setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, sekarang pecahan dalam matematika dapat ditulis A per B, di mana A itu disebut pembilang. Ada yang tahu dan B itu disebut apa? Penyebut. B itu disebut penyebut. A sebagai pembilang, per dapat ditulis garis seperti ini dalam matematika. Per B disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang Ibu akan untuk bisa adik-adik bisa memahami lebih jelas tentang pecahan. Ibu akan contoh kertas origami di sini. Ini bentuk apa? Coba. Ini bentuk persegi. Nah, kita bagi menjadi 2 bagian yang ukurannya sama. Arti dari pecahan tadi apa? 2 bagian yang sama-sama yang Beberapa dibagi. bagian yang dibagi sama ukurannya. Jadi kita lihat di sini gambar persegi kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini, menjadi ukurannya yang sama. Mengerti adik-adik? Mengerti. Bagian pertama ukurannya sama dengan bagian yang kedua. Itulah yang disebut dengan pecahan. Oke. Sekarang Ibu akan telah menyiapkan media untuk lebih memahami adik-adik.